Halo anak-anak kelas 3. Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Sebelum mulai pelajaran, awali dulu dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, menganalisis cerita fiksi. Dua, membuat gambar seri. Tiga, menghitung operasi penjumlahan dengan sistem pertukaran. Ayo kita simak cerita berikut dengan judul Belalang Angkat Suara. Belalang, katak, dan jangkrik senang sekali berlarian dan bermain di padang rumput yang hijau setiap hari. Suatu hari, teman-teman belalang tidak enak badan dan memutuskan untuk tetap di rumah. Belalang pikir itu bukan masalah besar. Dia berlari keluar untuk bermain. Namun hari berikutnya teman-teman belalang tidak ada di padang rumput. Ia mencari mereka kemana-mana, tetapi tidak menemukan. Jadi belalang memutuskan untuk terbang pulang ke rumah sendirian. Dalam perjalanan, ia melihat jangkrik sedang menyemprotkan bahan kimia ke tanaman yang sedang ditanam untuk dimakan. Ada beberapa wadah bahan kimia kosong terapung di sungai. Tadinya belalang ingin berhenti untuk menyapa temannya. Namun ia masih kesal karena jangkrik tidak datang untuk bermain. Jadi dia terus terbang. Beberapa hari kemudian belalang menemui jangkrik. "Kemana saja kamu selama ini?" tanya belalang. "Mengapa kamu tidak bermain di padang rumput?" "Oh,
Perut dan kepalaku sangat sakit. Aku hanya bisa berjalan pelan, keluh Jangkrik. Belalang mengkhawatirkan temannya. Kamu mungkin telah makan sesuatu yang beracun. Ayo kita ke dokter. Belalang membantunya berjalan. Namun saat mereka sampai di sungai, Jangkrik terlalu lemah untuk terbang menyeberang. Belalang menemukan sebuah ranting untuk digunakan sebagai jembatan. Jangkrik mulai berjalan menyeberangi sungai, tetapi dia terpeleset dan terjatuh. Tolong, aku jatuh ke air, tangisnya. Belalang meraih ranting itu untuk mencoba menyelamatkan Jangkrik. Pegang erat-erat, teriak belalang. Jangkrik merosot di ranting. Aku sudah tidak kuat lagi. Belalang membesarkan hati Jangkrik agar kuat. Jangan lepaskan, di air di bawah ada makhluk yang bisa menggigitmu. Tiba-tiba rantingnya patah. Belalang dan Jangkrik jatuh ke air. Seekor katak raksasa melompat, siap untuk memakan mereka. Tepat pada saat itu, belalang berteriak, "Berhenti katak, ini kami, teman-temanmu." "Oh, aku tidak tahu itu kalian. Penglihatanku tidak jelas belakangan ini. Sedang apa kalian di sini?" Belalang dan Jangkrik merayap naik ke daun teratai terdekat. "Kami mau ke dokter. Jangkrik sakit parah." "Mungkin aku harus ikut juga," kata-kata. "Penglihatanku terganggu dan ada ruam yang aneh di kulitku." Belalang mengerti apa yang sedang terjadi. Ia memutuskan untuk berbicara. "Jangkrik, aku khawatir bahan kimia yang kamu semprotkan ke tanaman tidak sehat untuk makananmu. Wadah yang dibuang ke air telah melukai mata dan kulit katak." Jangkrik merasa sangat bersalah karena telah menyebabkan begitu banyak masalah. "Tidak apa-apa, Jangkrik," kata katak sambil tersenyum. "Kita akan membersihkannya. Tapi pertama-tama, mari kita pergi ke dokter sehingga kita semua akan merasa lebih baik." Setelah sehat kembali, Jangkrik membersihkan sampah dan limbah dari air. Ia mempelajari cara-cara baru untuk merawat tanamannya sehingga tidak memakai bahan kimia yang berbahaya. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Siapa tokoh dalam cerita? Tokoh dalam cerita adalah belalang, katak, dan Jangkrik. Di mana ceritanya terjadi? Cerita terjadi di padang rumput dan sungai. Apa yang terjadi pada awal cerita? Awal cerita adalah teman-teman belalang tidak seperti biasanya yang kelihatan bermain bersama di padang rumput. Apa masalah pada cerita tersebut? Jangkrik menyemprotkan bahan kimia yang menyebabkan rusaknya lingkungan.
Apa solusinya? Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Jangkrik, belalang, dan katak membersihkan lingkungan bersama-sama dari bahan kimia yang mencemari. Kali ini kita akan bercerita lagi tentang petani yang baik hati. Setelah bercerita, kita akan membuatnya ke dalam gambar seri. Ayo, mari kita simak ceritanya. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, sekarang kita lihat gambar seri pada teks petani yang baik hati. Gambar 1 menceritakan petani yang menemukan burung pipit yang kakinya patah dan kemudian menolongnya. Gambar 2 menceritakan bahwa petani didatangi oleh burung pipit yang pernah ia tolong. Burung pipit memberinya petani 3 buah biji semangka. Gambar 3 menceritakan petani menanam biji semangka. Gambar 4 menceritakan bahwa ia membelah semangka yang isinya bongkahan emas, berlian, dan bahan-bahan bangunan. Gambar 5 menceritakan bahwa berkat kebaikannya, petani menjadi orang yang kaya. Dari cerita tersebut, pesan yang disampaikan adalah
1. Kita harus memiliki rasa iba kepada siapapun. 2. Kita harus memiliki rasa ikhlas dalam membantu. 3. Kita harus memiliki sikap kerja keras. Nah, sekarang kita membuat penjumlahan dengan pertukaran. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Sekarang ayo kita kerjakan soal berikut ini. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 730 ditambah 400 sama dengan 1130. 400 ditambah 730 sama dengan 1130. Jadi 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Nah, hari ini kita belajar apa saja? Hari ini kita belajar menganalisis cerita fiksi, membuat gambar seri, penjumlahan dengan pertukaran. Demikian video kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.